Soal nomor 1. Laila bilang, I feel dizzy. Aku merasa pening atau pusing. Terus Reno bilang apa? Kalau seandainya Laila menjawab, I think you're right. Aku pikir kamu benar. Berarti expression yang tepat untuk Reno adalah A. You'd better to do more exercise. Kamu lebih baik melakukan olahraga. Kalau kepala pusing, kalau melakukan olahraga tepat tidak? Tidak ya. Maka A tidak mungkin. B. Do you have any idea? Apakah kamu punya ide? Ini adalah bentuk dari asking suggestion. Tapi tentu tidak nyambung ya, karena respon Laila selanjutnya adalah I think you're right. Jadi ini karena I think you're right ini adalah accepting, maka Reno harus memberikan saran atau giving suggestion. Coba yang C. Can I have your suggestion? Apakah aku boleh memiliki saranmu? Ini juga termasuk asking suggestion, maka tidak mungkin. Yang D. You should meet the doctor soon. Kamu harus pergi ke dokter segera. Nah, kalau si Laila bilang aku merasa pusing, terus dibilangin kamu harus pergi ke dokter segera, benar ya? Coba, tapi kita tahan dulu bagian E sekarang. I recommend you to drink a cup of coffee. Aku menyarankan kamu untuk minum segelas kopi. Nah, kalau kepala pusing, kalau minum kopi bisa jadi tambah pusing lagi. Jadi, saran yang lebih tepat untuk atau respon yang lebih tepat untuk percakapan Reno adalah D. You should meet the doctor soon. Atau kamu harus segera pergi ke dokter. Dan itu nyambung dengan jawaban si Laila ya. I think you're right. Iya, kayaknya kamu benar deh. Seperti itu. Selanjutnya soal nomor 2. Ada percakapan antara Nico dan Rina. Nah, bisa diperhatikan bahwa yang digarisbawahi adalah Nico. Let me help you to take and arrange all of the books. Untuk mempersingkat saja ya, ini tadi Rina bilangnya kalau bukunya jatuh ke tanah. Dan terus Nico itu bilang, let me help you take and arrange all of the books. Biarkan aku membantumu untuk mengambil dan menata atau merapikan semua buku. Maka itu termasuk dari expression of offering help atau menawarkan bantuan. Soal number 3. Which one is the expression of giving suggestion? Yang diminta adalah kita disuruh menentukan manakah yang termasuk dari ekspresi memberikan saran. Kalau yang A, why don't you call him first before visiting him? Kenapa kamu gak panggil dia dulu sebelum kamu berkunjung kepadanya? Atau maksudnya, kenapa kamu gak bilang ke dia dulu kalau kamu mau berkunjung ke rumahnya? Kalau itu yang A ya. Kalau B, may I give you suggestion? Kalau ini itu menawarkan saran ya. Jadi dia itu berusaha, ini loh kamu mau gak aku kasih saran. Itu kan bukan dari giving suggestion ya. Terus kalau yang C, what should I do now? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kalau kayak gitu, itu adalah bentuk dari asking suggestion atau meminta saran. Kalau yang D, would you like some suggestion? Apakah kamu mau beberapa sugesti atau saran? Ini adalah menawarkan saran juga. Kalau E, I don't think it's a good idea. Ini malah aku nggak berpikir kalau itu ide yang bagus. Ini malah justru refusing suggestion atau menolak saran. Maka dari itu, jawaban yang termasuk giving suggestion adalah A. Why don't you call him first before visiting him? Sekarang kita memasuki soal HOTS atau Height of Critical Thinking pada nomor 4. Soalnya begini. Someday
Aldo's next door is painting the gates of his house. He is old already. Aldo wants to help him. What does Aldo say to him? Nah, jadi maksudnya gini. Suatu hari, Aldo memiliki tetangga yang sedang mengecat itu loh pagar rumahnya. Dia sudah tua. Aldo ingin membantunya. Apa yang harus Aldo katakan kepada dia atau beliau, karena sudah tua? Nah, ini kalau ayah, what do you think about these gates? Apa yang kamu pikir tentang gerbang ini? Nah, ini malah si Aldo jadinya tanya tentang opini. Tidak nyambung berarti. Yang B, I suggest you to help the man. Artinya kan aku menyarankanmu untuk menolong pria tersebut. Loh, ini kan juga nggak nyambung ya. Karena si Aldo ini yang mau menolong. Makanya si Aldo mau menolong. Jadi si Aldo itu langsung mau ngomong sama bapak-bapaknya. Kenapa malah dia menyarankan ke orang lain? Jadinya B juga tidak nyambung. Kalau C, coba. Would you like me to help you painting the gates? Apakah kamu ingin aku membantumu untuk mengecat pagar? Ini bisa jadi ya. Sekarang yang D. Do you mind to close the gate for me? Apakah kamu bersedia menutup pagar untukku? Ini juga salah ya. Aldo ini yang mau bantu, malah si Aldo kok malah bilangnya malah minta ditutupkan gerbangnya, kan tidak nyambung. Yang E, how about painting the wall with me? Bagaimana kalau itu mengecat tembok bersamaku? Ini juga salah ya. Ini bukan wall, bukan yang dimaksud, bukan tembok, tapi adalah gate atau pagar. Maka jawaban yang paling benar adalah C, yaitu would you like me to help you painting the gate. Dan itu juga adalah penggunaan would you like me, dan tanda tanya ini merupakan bentuk dari memberi penawaran dengan bahasa yang sopan, karena yang target yang ditolong adalah orang tua. He is old already. Itu adalah kata kuncinya ya. Nomor 5 juga soal HOTS lagi. Pertanyaannya, which suggestion is matched with the picture below? Apa saran yang tepat untuk gambar di bawah ini? Nah, itu tolong diperhatikan, ada gambar motor yang hampir melaju melewati zebra cross. Terus ada dua anak, yang satu melihat ke zebra cross, yang satu melihat sambil menunjuk zebra cross. Maka kalau kayak gitu, saran yang kemungkinan paling tepat adalah contoh yang nomor 1. I suggest you to cross the road on the zebra cross. Aku menyarankanmu untuk menyeberang jalan di zebra cross. Bisa jadi. Yang B, be careful, there's traffic on the road. Hati-hati, ada lalu lintas di depanmu. Kalau yang C, you should watch your step. Kamu harus memperhatikan langkahmu. Kalau yang D, I recommend that you walk slowly. Aku menyarankanmu untuk berjalan dengan lambat atau dengan tenang. Kalau yang E, do you want me to follow you? Artinya kan, apakah kamu ingin aku untuk menemanimu? Nah, itu kan justru malah menawarkan bantuan ya. Nah, itu berarti yang E pasti salah. Kalau dilihat dari gambarnya, dapat kita persepsikan dengan jeli bahwa karena si anak ini menunjukkan tangannya kepada zebra cross, maka saran yang paling tepat sesuai gambar adalah I suggest you to cross the road on the zebra cross. Jawabannya berarti A. Selanjutnya ada percakapan antara Nadia dan Aulia
untuk soal nomor 6-8. Silahkan diperhatikan dengan baik dan dicatat karena ini akan menjadi acuan untuk menjawab soal selanjutnya. Nadia bilang, "You look so sad, Aulia. What's happened with you?" Kamu kelihatan sedih, Aulia. Apa yang terjadi sama kamu? Si Aulia menjawab, "I have a serious problem today." Aku punya masalah serius hari ini. Nadia tanya lagi, "What's that?" Apa itu? Si Aulia menjawab, "I have just lost my wallet." Aku baru saja kehilangan dompetku. Terus si Nadia bilang, "Oh, I'm sorry to hear that. Don't be so sad, my friends. Let us look for it around of the park." Artinya kalau sederhananya begini, "Oh, kasihan banget. Jangan sedih ya temanku. Mari kita cari keliling lapangan." Terus si Aulia bilang, "I have looked for hours, but I do not find it. Do you have any idea?" Nah, si Aulia ini terus bantah, "Aku udah mencarinya berjam-jam, tapi aku nggak nemuin. Apakah kamu ada ide?" Habis itu si Nadia bilang lagi, "You had better tell the securities about to announce it to other visitor." Kamu lebih baik bilang ke security untuk mengumumkan ini kepada pengunjung yang lain. Terus si Aulia akhirnya menjawab, "Yeah, that sounds good. I do hope that it helps." Ya, kedengarannya sih bagus. Semoga ini membantu. Kemudian si Nadia bilang, "Let's go." Nah, sekarang kita akan membahas soal nomor 6, yaitu why does Aulia look sad? Kenapa Aulia kelihatan sedih? Tadi karena apa? Yaitu karena kehilangan dompetnya. Jadi seperti pada bacaan dialog tersebut ya, harus mencari kata kunci yang sesuai, yaitu ada kata lost sama wallet. Jadi nanti jawabannya adalah B, yaitu she lost her wallet atau dia kehilangan dompetnya. Kalau nomor 7 soalnya, what is Nadia's suggestion? Apa saran Nadia? Sarannya apa? Bisa dilihat setelah Aulia bilang, "Do you have any idea?" Ini adalah asking for suggestion atau meminta saran. Maka yang bawahnya adalah giving suggestion atau memberi saran. Si Nana bilang, "You had better tell the security to announce it to other visitor." Kamu sebaiknya bilang ke security untuk mengumumkannya kepada pengunjung yang lain. Maka dari itu, jawaban yang paling nyambung dengan hal tersebut adalah yang A ya, to tell the security about what has happened. Kalau yang B itu kan to announce it to other student, kan mengumumkan ke siswa lain, kan tidak nyambung ya. Ini kan konteksnya visitor atau pengunjung, maka tidak diumumkan kepada murid, nggih. Kalau yang lain seperti C, to look for it anywhere they can think of, untuk mencarinya kemanapun mereka bisa menemukan. Nah, saran ini juga tidak sesuai, kurang sesuai. Kalau yang D, to borrow Nadia's wallet, untuk meminjam dompet Nadia, ini tidak ada ya di bacaan. Kalau yang E, to find it in the nearest shop, atau artinya untuk menemukannya di toko terdekat, nggak ada ya. Ini tadi disuruh nyari di sekitar lapangan taman atau lapangan, berarti bukan toko terdekat. Nah, maka dari itu jawaban yang paling tepat adalah A, to tell the security about what has happened. Kalau bilang ke security, nanti kan otomatis dibantu security untuk nyari. 8. How does Aulia respond to this suggestion? Nah, itu terkait dengan saran Nadia tadi ya, untuk bilang ke security kalau dompetnya hilang, itu gimana respon Aulia? Nah, dilihat ya pada percakapan Aulia yang terakhir.
Yeah, that sounds good. I do hope that it helped. Berarti kan Aulia kan bilang, ya, itu kedengarannya bagus. Aku harap itu membantu. Maka itu adalah bentuk dari accepting suggestion atau menerima saran. Jadi intinya si Aulia adalah she counting of another better idea. Berarti dia itu nggak bisa berpikir ide lain yang lebih bagus karena dia langsung setuju. Kalau B ya, she think the idea is impossible to do. Berarti dia mengira kalau idenya itu terlalu mustahil untuk dilakukan. Kalau C, she disagree with the suggestion. Berarti si Nadia kan nggak setuju ya sama sarannya ya. Berarti B sama C salah ya. Kalau yang D, she has better idea. Dia punya ide yang lebih bagus. Aulia itu punya ide yang lebih bagus. Enggak ya, karena Aulia itu bilang that sound good. Berarti itu kan dia setuju. Aulia enggak mengajukan pendapat lain. Kemudian kalau yang E, she think it's not good enough. Aulia itu mikir kalau idenya itu nggak cukup bagus, padahal ya nggak pas lah ya. Wong Aulia bilang that sound good, berarti yang paling tepat adalah A, she counting of another better idea. Selanjutnya soal nomor 9 juga berbentuk percakapan antara A dan B. Kita langsung fokus pada bagian A yang ada garis bawahnya ya, yaitu let me give you hand then. Artinya kalau gitu biarkan aku bantu kamu. Kalau ada kalimat kayak gitu berarti bentuk apa? Yaitu offering help atau menawarkan bantuan. Jawabannya C. Nomor 10 nih, yaitu tentang refusing an offer. Jadi kita disuruh menentukan salah satu bentuk dari refusing offer atau menolak tawaran. Nah, kalau yang A, you're so kind, thanks. Itu kan kamu baik banget, makasih. Itu berarti bukan refusing ya, tapi accepting atau menerima tawaran. Kalau B, thank you but it won't work. Nah, kalau ini bilangnya makasih tapi itu nggak berfungsi. Kalau ini refusing, menolak ya, tapi bukan menolak tawaran tapi menolak suggestion atau saran. Kalau C, that's a good idea. Ini adalah accepting suggestion atau menerima saran. Kalau yang D, thank you but I can handle it. Ini bisa dilihat pada catatan kali. Ini termasuk dalam refusing offer atau menolak penawaran. Kalau yang E ya, why I didn't think of that? Kenapa aku nggak kepikiran sampai situ ya? Nah, itu merupakan accepting suggestion atau menerima saran. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D ya, yaitu thank you but I can handle it. Makasih tapi aku bisa melakukannya sendiri. Jadi kan dia itu ditawarkan bantuan, tapi dia bilang makasih tapi aku bisa melakukannya sendiri. Itu adalah bentuk dari refusing offer atau menolak tawaran. Nah, itu dia adalah pembahasan soal part 1, yakni soal nomor 1 sampai nomor 10. Tolong perhatikan atau simak part 2-nya yaitu pembahasan soal untuk nomor 11 sampai 15 ditambah isai 1 sampai 5. Jangan di skip. Thank you. Untuk linknya ada di bawah ya.